Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra Sinaga dengan NIM 0732202046 dari Teknik Pertambangan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Geoteknik. Di sini ada soal pertama, yaitu jelaskan tentang longsoran baji dan longsoran topling. Yang pertama akan kita bahas yaitu longsoran baji. Dapat dilihat dari gambar yang dari soal, yaitu longsoran baji adalah salah satu jenis longsoran batuan atau tanah yang terjadi ketika massa material seperti batuan atau tanah kemudian meluncur sepanjang dua bidang lemah yang saling berpotongan, kemudian membentuk suatu baji. Nah, jenis longsoran ini sering terjadi di lereng batuan yang memiliki rekahan atau bidang lemah dengan orientasi tertentu yang memungkinkan material menjadi tidak stabil. Kemudian yang kedua yaitu longsoran toppling. Di longsoran toppling ini atau disebut toppling failure adalah jenis longsoran yang terjadi ketika massa batuan atau tanah yang berdiri tegak atau vertikal, hampir vertikal, mengalami rotasi atau kemiringan ke depan akibat pengaruh gravitasi, sehingga akhirnya runtuh atau terjungkal. Longsoran ini terjadi pada lereng curam yang memiliki struktur seperti kolom atau blok batuan yang terpisah. Kemudian soal yang kedua, jelaskan analisis kestabilan lereng yang dilakukan dalam geoteknik tambang yang menggunakan metode kesetimbangan batas limit equilibrium dan metode elemen hingga finite element method. Yang pertama, metode kesetimbangan batas. Di dalam metode batas ini mengevaluasi kestabilan lereng dengan memeriksa keseimbangan gaya dan momen pada massa tanah atau batuan yang berpotensi longsor. Dan metode ini bertujuan untuk menghitung faktor keamanan Fs, yaitu perbandingan antara gaya penahan dan gaya pendorong. Dari gambar ada dua gambar di situ, jadi kita dapatkan rumus Fk yaitu sama dengan gaya penahan dibagi gaya pendorong. Nah, jika Fk lebih besar dari 1, lereng dianggap stabil, dan jika Fk kurang lebih sama dengan 1, lereng berpotensi gagal. Kemudian metode elemen hingga. Di dalam metode elemen hingga ini menggunakan pendekatan numerik untuk menganalisis tegangan, regangan, dan deformasi dalam lereng. Metode ini dapat memberikan wawasan tentang mekanisme kegagalan dengan memodelkan perilaku material secara kontinu. Dan soal nomor 3, jelaskan gambar di bawah ini yang berkaitan dengan pendekatan probabilistik, yaitu probabilitas kelongsoran atau PK, dan kriteria kestabilan lereng berdasarkan Kapman nomor 1827 tahun 2018. Yang pertama, probabilitas kelongsoran atau PK. Di sini saya sudah membuat dua gambar. Yang gambar pertama yaitu dijelaskan menggambarkan konsep dasar probabilitas kelongsoran. Intinya itu adalah faktor keamanan atau FK, di mana probabilitas kelongsoran PK dan kurva distribusi dan batasan PK. Dan kemudian gambar kedua itu dijelaskan gaya-gaya yang digunakan untuk menghitung FK. Hubungan dengan PK yaitu hasil perhitungan nilai FK dengan menggunakan metode Morgenstern-Price, kemudian dapat digunakan untuk menghitung nilai PK dengan pendekatan statistik. Kemudian kriteria kestabilan lereng berdasarkan Kapman nomor 1827 tahun 2018. Pada gambar keputusan Menteri SDM nomor 1827 tahun 2018 memberikan kerangka kerja yang jelas di dalam melakukan analisis kestabilan lereng. Pendekatan probabilistik yang diadopsi dalam keputusan ini memungkinkan para ahli geoteknik untuk memberikan penilaian yang lebih akurat mengenai resiko longsor. Nah, dengan demikian, keputusan-keputusan yang dapat diambil dalam pengelolaan lereng dapat didasarkan pada informasi yang lebih lengkap dan reliable. Dan soal nomor 4 yaitu jelaskan apa yang saudara ketahui tentang Rock Quality Designation Strength atau RQD Index dan Rock Mass Rating yaitu RMR. Yang pertama, RQD Index. Pada gambar berikut merupakan contoh perhitungan RQD yang saya ambil pada sebuah sampel inti bor. Nah, dari gambar tersebut kita bisa menghitung RQD-nya. Yang pertama, panjang potongan batuan utuh. Yang dimana yaitu
38 cm ditambah 17 cm ditambah 20 cm ditambah 43 cm dan hasilnya merupakan 118 cm. Dan panjang total inti bor kita dapatkan 2 cm pada gambar. Dan yang terakhir RKD-nya dapat kita rumusnya dibagi dari panjang potongan batuan utuh dibagi panjang total inti bor, yaitu 118 cm dibagi 2 cm dikali 100%, sehingga mendapatkan 59%. Kemudian rock mass rating RMR. Table di sini saya sudah membuat table, di mana table klasifikasi RMR pada gambar menunjukkan bahwa nilai RMR yang diperoleh akan berkisar 0 hingga 100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas massa batuan yang lebih baik. Nah, berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap kelas yang pada gambar ini. Yang pertama, kelas 1, yaitu berkisar antara nilai 81 sampai 100, di mana massa batuan sangat baik, sangat kuat, dan sedikit sekali retakan. Dan kemudian ada kelas 2, yaitu nilai 61 sampai 80, yang dimana massa batuan baik, kuat, dan retakannya sedikit. Kemudian kelas ketiga, nilainya 41 sampai 60, di mana massa batuan sedang, kekuatannya sedang, dan retakannya cukup banyak. Kemudian yang kelas keempat berkisar antara nilai 12 sampai 40, di mana massa batuan buruk, kekuatannya rendah, dan retakannya banyak. Dan kemudian yang terakhir adalah kelas kelima, di mana nilainya itu kurang dari 12. Massa batuan ini sangat buruk dan sangat lemah dan sangat banyak retakan. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal kelima, jelaskan secara ringkas butir-butir penting yang perlu dimasukkan dalam kegiatan inspeksi geoteknik tambang di lokasi pit tambang dan jelaskan bagaimana jenis instrumen pemantauan geoteknik tambang. Oke, yang pertama, butir-butir yang perlu dimasukkan dalam kegiatan inspeksi geoteknik tambang di lokasi pit tambang. Ada kondisi lereng tambang, di mana di kondisi lereng ini tersebut ada dua, contohnya yaitu pemeriksaan kemiringan lereng atau slope angle dan stabilitas. Kemudian identifikasi tanda-tanda keruntuhan seperti retakan, longsoran kecil, atau deformasi. Kemudian kondisi struktur geologi. Di sini ada dokumentasi rekahan, patahan, lipatan, atau bidang lemah lainnya. Kemudian orientasi dan kondisi struktur geologi yang mempengaruhi stabilitas dan drainase dan air tanah. Kemudian kondisi saluran drainase di lereng dan di sekitar pit. Adanya rembesan air atau tekanan air pori di lereng. Kemudian kondisi material lereng, konsistensi, tekstur, dan tingkat pelapukan material di lereng. Ada juga aktivitas tambang, di mana di aktivitas tambang ini di pemantauan aktivitas alat berat dan getaran akibat peledakan, dan evaluasi terhadap potensi pengaruh aktivitas terhadap stabilitas lereng. Kemudian sistem pemantauan geotekniknya, yaitu ada pemeriksaan alat-alat pemantauan geoteknik untuk memastikan fungsinya, dan evaluasi data dari alat pemantauan secara real time jika tersedia. Kemudian yang terakhir, rambu keselamatan, yaitu pentingnya penempatan dan kelayakan rambu-rambu bahaya di sekitar lereng tambang agar tidak terjadi kecelakaan. Kemudian jenis-jenis instrumen pemantauan geoteknik tambang. Yang pertama itu ada inclometer, di mana inclometer ini mengukur pergerakan lateral di dalam lereng atau tanah dan digunakan untuk mendeteksi deformasi internal. Kemudian yang kedua extorometer, yaitu mengukur perbedaan jarak di antara titik-titik tertentu dalam lereng berguna untuk mendeteksi pergerakan vertikal dan horizontal. Yang ketiga piezometer, mengukur tekanan air pori di dalam tanah dan batuan dan berguna untuk memahami pengaruh tekanan air terhadap stabilitas lereng. Kemudian yang keempat, Veralin monitoring, yaitu mengukur pergerakan massa lereng menggunakan kawat baja yang dipasang pada titik acuan. Yang kelima, tiltmeter, mengukur sudut kemiringan atau perubahan sudut pada permukaan lereng. Yang keenam, geodetik atau GNS monitoring, menggunakan teknologi GPS atau GNS untuk memantau pergerakan permukaan lereng dengan presisi tinggi. Kemudian yang tujuh, radar pemantauan lereng, yaitu menggunakan radar untuk mendeteksi deformasi lereng secara real time.
dan sangat efektif untuk area yang luas dan memberikan peringatan dini. Kemudian yang 8 ada LIDAR atau Light Detection and Wrangling, yaitu memindai permukaan lereng untuk menciptakan model 3D dan mendeteksi perubahan bentuk lereng. Yang ke-9 fiber optic sensor, yaitu menggunakan kabel fiber optik untuk mendeteksi deformasi, tekanan atau suhu. Dan yang terakhir yaitu seismometer, yaitu untuk memantau getaran akibat peledakan atau aktivitas seismik. Baiklah, di sini ada daftar pustaka yang sudah saya cantumkan. Saya ambil referensi untuk mengerjakan UAS Geoteknik ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.